Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Rizky Susli dari kelas 10A, nomor absen saya 32, dan hari ini saya akan membahas tentang teks negosiasi. 1. Struktur teks negosiasi. Untuk pertama, kita memiliki struktur minimal yang terdiri dari judul, pembukaan, isi, dan penutup. Judul, inti dari teks yang akan dipaparkan. 2. Pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapaan pengenalan diri. 3. Isi. Pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar, dan juga penyelesaian masalah. Penyampaian materi merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. 4. Penutup merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Struktur lengkap. 1. Judul sama seperti tadi. 2. Orientasi, struktur di mana menjadi pembuka dari sebuah negosiasi. Penggunaan katanya juga mengarah pada sapaan, salam, dan sebagainya. 3. Permintaan, bagian dalam negosiasi yang umumnya berisikan pertanyaan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi, atau menurut saya ini merupakan bagian yang benar-benar menjadi awal dari sebuah negosiasi itu terjadi. Lalu selanjutnya ada pemenuhan, di mana pihak terkait memberitahukan info lebih lanjut tentang barang atau jasa terhadap pihak penanya agar pihak penanya memiliki informasi yang lebih jelas terhadap barang ataupun permasalahan tersebut. Selanjutnya, penawaran. Di sini merupakan bagian dari negosiasi di mana sang penanya menawarkan apa yang menurut dia sebagai solusi terhadap permasalahan yang dipaparkan. Dan yang ditanya atau pihak selanjutnya juga memberikan penawaran terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mereka berdua sedang mencari solusi terbaik. Lalu setelah solusi terbaik ditemukan, ada persetujuan di mana kedua belah pihak sudah menemukan win-win solution ataupun solusi yang menguntungkan mereka berdua, dan mereka berdua telah mencapai kesepakatan. Lalu pembelian, di mana terjadi adanya transaksi berdasar kesepakatan yang telah ditujui bersama. Contohnya adalah transaksi jual beli antar pihak pembeli dan juga penjual. Dan terakhir, penutup, bagian akhir dalam negosiasi yang menandakan bahwa percakapan atau perundingan telah selesai. Bagian ini umumnya melibatkan percakapan basa-basi namun memiliki arti. Contohnya seperti terima kasih telah bekerja sama dengan Anda, senang bekerja sama dengan Anda, semoga hari Anda baik, dan sebagainya. Bagian kedua, ciri bahasa negosiasi. Pertama, bahasa persuasif. Bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan untuk menyatakan suatu pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. 3. Bahasa yang sopan. Memakai bahasa yang sopan agar terjadi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. 4. Menggunakan konjungsi. Kata penghubung di dalam teks negosiasi berupa kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. 5. Menggunakan kalimat efektif. Kalimat yang padat, singkat, jelas, dan lengkap dan dapat menyampaikan informasi secara jelas dan juga tidak terlalu panjang. Lalu berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintah tersebut baik secara langsung maupun tidak. Lalu menggunakan pronominal atau suatu jenis kata yang menggantikan nominal maupun frasa nominal. Contohnya saya, kami, ataupun Anda. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat kontras, artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya penggunaan kata keterangan terlalu, lebih, kurang, seperti, imbuhan se, dan yang lain-lain. Ketiga, interpretasi isi teks negosiasi. Di sini terdapat suatu teks negosiasi yang akan kita interpretasikan ataupun kita cari kesimpulannya. Saya tidak akan membaca
teks negosiasi yang ada di dalam file Word ini karena saya takut videonya akan jadi terlalu panjang dan memori HP saya juga tidak cukup dan waktu pengumpulannya juga akan jadi tambah lama. Jadi saya langsung bacakan saja interpretasi menurut saya. Jadi menurut saya, teks negosiasi di atas adalah Satpam yang akhirnya sepakat untuk memberi Elida izin masuk kembali melalui pintu itu setelah terjadinya negosiasi antara dirinya dan Elida. Elida akhirnya diperbolehkan masuk, asalkan hanya sebentar karena hanya mengambil tas yang tertinggal di penitipan barang. Keempat, makna kata, istilah, dan ungkapan pada teks negosiasi. Teks di atas mengandung 3 unsur bahasa negosiasi. Pertama, yaitu sepatu futsal. Istilah ini menunjukkan kepada sepatu khusus untuk bermain futsal. Dan seperti yang kita ketahui bersama, sepatu untuk bermain futsal itu merupakan sepatu khusus dan bukan sepatu yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Kedua, kalimat pembanding seperti sepatu futsal itu lebih banyak digemari ya zaman sekarang karena lebih murah daripada sepatu bola dan fungsinya itu sama saja. Bagian berbedanya itu cuma di gerigi sepatunya saja. Dan ketiga, ungkapan yang mengatakan persetujuan, contohnya seperti kata-kata ya sudah deh, saya ambil aja daripada muter-muter, saya ambil satu ya, yang nomor 9. Kata ya sudah deh merupakan bentuk persetujuan dari sang pembeli. Kelima, perbandingan struktur isi dan ciri bahasa dua teks negosiasi. Perbandingan. Dari kedua teks negosiasi di atas, dapat diketahui bahwa memiliki tema yang sama, yaitu belajar bersama. Teks yang pertama berisi tentang negosiasi tempat yang akan disepakati sebagai tempat belajar nantinya. Sedangkan teks kedua berisi tentang negosiasi waktu yang disepakati untuk belajar bersama. Secara kebahasaan, kedua teks negosiasi tersebut memakai bahasa yang non-formal, tetapi tetap sopan dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, hingga mereka berdua dapat mencapai suatu bentuk persetujuan. Keenam, langkah-langkah penulisan teks negosiasi sesuai dengan struktur dan ciri bahasa. Pertama, ada ciri-ciri umum teks negosiasi, yaitu melibatkan beberapa pihak, berupa bentuk langsung ataupun dialog, ada problem atau konflik, ada solusi dengan perundingan atau penawaran, dan terakhir ada kesepakatan. Ciri-ciri bahasa teks negosiasi banyak menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah yang hampir seimbang, banyak memakai kalimat harapan maupun keinginan, menggunakan kata syarat seperti jika, apabila, dan kalau, dan terakhir memakai konjungsi kausalitas seperti karena, sebab, oleh, dan karena itu. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi sebagai berikut. Tentukan tujuan, tentukan pihak-pihak yang berkaitan, tentukan konflik, tentukan solusi dan penawaran, dan terakhir tentukan model kesepakatan. Suatu negosiasi tidak bisa disebut sebagai negosiasi yang berhasil ketika tidak ada kesepakatan pada tahap akhirnya. Analisis isi negosiasi. Pertama ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, dan terakhir ada persetujuan, pembelian, dan penutup. Orientasi menyebutkan pertemuan awal antara pembeli dan penjual. Permintaan, sang pembeli ingin membeli jaket, hal ini merupakan bentuk permintaan. Pemenuhan, sang penjual merespon permintaan pembeli dengan membiarkannya memilih barang. Penawaran, penjual dan pembeli saling melakukan tawar-menawar agar mencari harga terbaik. Sang pembeli berusaha untuk mencari harga termurah, tetapi penjual menolaknya karena barang tersebut merupakan barang impor, dan akhirnya penjual mengajukan penawaran terakhir di harga 650.000. Persetujuan, sang pembeli akhirnya setuju dengan penawaran tersebut, dan penjual pun berterima kasih dan mengarahkan pembelian di kasir. Pembeli melakukan pembayaran di kasir. Dan terakhir penutup merupakan bagian akhir dari negosiasi ini dengan pembeli yang membawa pulang barangnya. Dan menyunting isi sesuai dengan struktur isi teks negosiasi. Di sini kita bisa lihat teksnya lumayan panjang ya. Oke, langsung saja penyuntingan. Struktur pembuka berupa kalimat awal, yaitu dua siswa sekolah menengah sedang berdiskusi menentukan acara akhir sekolah. Kalimat tersebut memaparkan tentang kedua siswa yang sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah yang ada dalam teks tersebut. 2. Isi. Struktur isi berupa kalimat kedua dan ketiga, yaitu mereka masih
yaitu mereka saling mengeluarkan pendapat mengenai jenis acara apa yang paling baik dilaksanakan untuk acara akhir tahun. Dan ketika mereka sedang bernegosiasi atau berdiskusi, tiba-tiba guru mereka datang dan menengahi, dan masing-masing partisipan memiliki pendapatnya masing-masing yang akan mereka nyatakan terhadap satu sama lain. Dalam bagian ini juga terdapat aspek teks negosiasi seperti permintaan dan penawaran. Terakhir, penutup. Struktur penutup pada kalimat terakhir yaitu diskusi pun berakhir dengan keputusan voting atau pengambilan suara terbanyak. Dengan itu kesepakatan antara kedua belah pihak pun dapat tercapai. 9. Analisis bahasa teks negosiasi. Teksnya masih memakai teks yang di atas ya. A. Pada teks berikut, negosiasi dilakukan oleh 3 partisipan yaitu Salam, Husna, dan Guru. B. Pada teks tersebut terdapat perbedaan pendapat, keinginan, dan tujuan yang hendak dicapai. C. Pada teks tersebut terdapat kesepakatan yang menjadi ujung dari negosiasi. D. Penggunaan kalimat persuasif seperti aku pikir acara akhir tahun nanti lebih baik mengadakan bazar dan kreasi seni saja, diselingi dengan band sekolah dan kegiatan seni lainnya. Kalimat ini menunjukkan niat dari Salam untuk mengadakan bazar seni. E. Penggunaan kalimat deklaratif seperti tapi sebagian teman-teman yang lain menginginkan untuk pergi berkarya ke wisata keluar kota. Kalimat ini menunjukkan Husna yang mewakilkan keinginan sebagian teman-temannya. F. Penggunaan kalimat interrogatif ataupun tanya seperti loh, kalau pergi berwisata bukankah akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak? Kalimat tersebut menunjukkan Salman yang mempertanyakan pendapat Husna. G. Penggunaan ungkapan kesepakatan seperti setuju Pak. Ungkapan tersebut menandai akhir dari negosiasi dan ditemukannya kesepakatan dari dua belah pihak. 10. Karakteristik teks negosiasi. Karakteristik secara fungsi menghasilkan kesepakatan. Teks negosiasi dibuat untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Agar negosiasi bisa berhasil, maka keputusan yang diambil haruslah saling menguntungkan. Memprioritaskan kepentingan bersama. Kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dalam bernegosiasi. Dan sarana untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian dapat diselesaikan dengan cara bernegosiasi atau berdiskusi. Lalu ada karakteristik secara teknis. Teks berupa dialog antar pihak yang bernegosiasi, adanya perselisihan atau perbedaan pendapat, keinginan dan tujuan, adanya penawaran yang diajukan, dan terakhir hasil akhir berupa kesepakatan atau penolakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.